Jadi malam ini aku mau ngerun through buat assignment-nya teman-teman semua dulu. Terus juga mau TL simulasi. Jadi kalau biasanya itu TL simulasi dan juga assignment itu sama, materinya sekarang tuh berbeda teman-teman. Yang di week ini. Jadi TL simulasinya itu tidak seperti assignment karena TL simulasi ini akan difokuskan untuk teman-teman bisa ngejalanin campaign nantinya gitu. Terus juga di sini juga aku mau ngecek juga nanti paling di akhir untuk kesiapan teman-teman semua dalam menjalankan campaign ads-nya. Terus, tidak. Jadi kita tidak membahas jawaban assignment lagi nih. Bukan jawaban sih, maksudnya kayak tidak membahas kayak biasanya kan kita ngebahas tentang cara ngerjain assignment gitu. Nah, di mana jawabannya tuh tergantung teman-teman semua. Yang penting caranya udah aku kasih tahu lah why-nya. Sekarang tuh di minggu ini tidak menjelaskan tentang why-nya, tapi menjelaskan tentang eh, nanti akan ngejalanin ads di project-nya gitu. Oke, pertama-tama sebelum aku run through assignment ke teman-teman semua, tapi aku akan tetap run through ya. Walaupun tidak sedetail eh, cara cara ngerjain assignment-nya lah bisa dibilang, tapi di sini at least eh, kalian dirantur lah sama aku gitu buat jelasin assignment-nya. Nah, ini aku sebelum itu aku nge-share dulu link. Ini link nanti buat TL simulasi ya, teman-teman. Oke. Oke, udah aku share ya untuk link itu link untuk eh TL simulasi. Terus ini aku share screen. Pertama-tama sebelum ke TL simulasi, aku mau ini dulu ngerantur dulu Simon kita. Di mana Simon ini tuh Simon yang akan teman-teman kerjakan ini ada di part satunya. Ada part A, part B, di mana part A-nya itu ada tiga, nggak ada satu part A-nya. Dan part B-nya yang banyak yaitu ada sekitar 5 poin itu jawabannya. Nah, yang di bagian part A ini teman-teman ngerjain data analisis campaign. Jadi campaign itu udah dijalanin nih untuk campaign Rising Star atau Disney. Nah, campaignnya udah dijalanin, terus juga ada datanya. Ini campaign datanya ada di sini, sheetnya. Nah, ini tuh hasil dari eh, menjalankan campaign si Rising Star. Terus tugas teman-teman apa? Yang pertama mengevaluasi secara keseluruhan performance yang udah dijalankan. Gimana sih performancenya menggunakan metrik yang clear tentunya dan juga pastinya dikasih alasan untuk setiap analisisnya. Terus kemudian yang kedua di sini ngevaluasi campaign performance-nya. Kalau tadi yang pertama itu overall performance, yang kedua ini campaign performance-nya. Nih, di sini kan ada gini. Di sini ada per campaign. Nih, bisa bisa yang jawab poin pertama itu secara keseluruhan data ini itu gimana jawabnya, maksudnya gimana overall analisisnya, kita menjawabnya itu gimana overall analisisnya dari semua tabel ini atau semua data yang ada di tabel ini. Lalu yang kedua itu nih ngeevaluasi per campaign gitu, yang pastinya gunain eh, metrik yang clear juga dan juga reason yang sesuai. Per campaign itu satu-satu satu campaign. Kan ini ada campaign yang conversion pricing star free trial board. Terus ada di sini free trial yang interest gitu. Jadi teman-teman bisa kompukin aja nanti campaign ini. Nih, biar lebih gampang. Jadi yang board gitu kan nih. Terus yang interest ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ad set gitu. Terus ini ada yang L.
LAL atau look alike targeting audience itu ada tiga, dan conversion yang untuk retargeting audience ada dua. Campaign di mana ini per campaignnya kalian bisa analisis satu-satu. Lumayan banyak jawabannya ya guys, karena ini ada eh, nggak ada beberapa campaign atau nggak cuma satu campaign gitu. Terus tunggu, kita lanjut ke bagian sini. Nih baru ngidentifikasi setelah tadi mengevaluasi campaign performance-nya, teman-teman juga ngevaluasi ad set performance-nya gitu. Jadi lumayan banyak evaluasinya satu. Itu secara keseluruhan dulu. Setelah kalian selesai ngevaluasi secara keseluruhan, evaluasi lagi per campaign dengan cara tadi di sort ya, A to Z. Terus di sini baru kalian evaluasi lagi ad set performance-nya. Ad setnya ada lumayan banyak. Ad setnya ada 13 ad set nih. 13 ad set dengan campaign-nya itu ada 1, 2, 3, 4. 4 campaign, 13 ad set, teman-teman. Yang perlu dievaluasi. Terus, kemudian di sini juga baru teman-teman mengidentifikasi spesifik elemennya, baik itu campaign-nya, audiensnya, placement-nya, terus kreatifnya, bidding-nya, untuk dilihat ataupun disortir mana yang harus dilanjutkan campaign-nya, mana yang di stop, dan mana yang bisa kalian mulai lagi gitu bikin campaign-nya. Terus pastinya keputusan itu juga teman-teman buat berdasarkan reason yang tepat. Support by performance data. Jadi nggak cuman sekedar milih doang. Teman-teman di sini itu juga harus menentukan berdasarkan data yang ada di sini. Jadi arisannya itu berdasarkan data, teman-teman semua. Berdasarkan data yang ada, reach-nya berapa, misalkan, terus kalian misalkan ngeliatnya impressionnya atau amount-nya, terus juga cost per kliknya berapa, itu. Nah, di bagian sini tuh, di bagian yang pertama nih, using metric with clear reasoning ini, teman-teman jadinya nggak cuman sekedar nggak analisis data mentah ini, teman-teman semua. Di mana sih di sini pastinya kalian akan bikin tambahan tabel berupa cost per klik nih. Kliknya kan berapa, terus amount spend-nya kan berapa nih ada kan. Jadi nanti ada rumus tuh, ingat kan rumus di dulu pertama kemarin waktu apa sih MPBA ya, yang pertama banget kemarin itu gitu metrik dan allocation budget. Nah di sini budget allocation. Jadi kalian tentu di sini kan berdasarkan amount spend-nya, terus juga link kliknya berapa, persennya berapa, teman-teman bisa tentukan cost-nya, cost per lainnya, cost per apa aja di sini. Dibikin dari mulai cost per impression, terus juga CPC, cost per klik gitu. Terus juga cost per reach, kalau hitung juga boleh banget. Nah, di sini nih, nanti satu-satu dibikin tambahan table gitu. Di sini karena kan ini menggunakan core metric dengan alasan yang jelas gitu. Jadi di sini kalian tambahin eh, metriknya yang mau kalian jadikan bahan analisis atau bahan evaluasinya gitu. Terus terakhir, setelah kalian itu, bukan terakhir, setelah kalian identifikasi tadi, yang campaign tadi, mana yang jalan, mana yang enggak, mana yang lanjut, mana yang continue gitu. Teman-teman lanjut, selanjutnya adalah ngasih rekomendasi, baik itu budget allocation-nya, budget reallocation, audience exclusion-nya, terus creative refresh-nya mau gimana nih gitu. Misalnya mau kreatifnya mau diapain gitu. Mau ditambahin CTA-nya gimana, atau mungkin mau yang awalnya carousel terus jadi video, atau mungkin saran kalian itu yang awal itu adalah image, single image jadi carousel, boleh banget gitu. Terus yang terakhir pastinya untuk actionable recommendation itu ada bid strateginya gitu untuk bidding eh, budget strateginya gitu. Terus terakhir kalian pastikan rekomendasi yang kalian berikan itu udah direct terkoneksi ke
insight yang kalian dapatkan gitu. Pastikan apa yang kalian rekomendasikan terhadap kampanyenya selanjutnya itu sudah berdasarkan data atau insight yang kalian dapatkan di campaign sebelumnya gitu, teman-teman. Sampai sini untuk poin satu ini aman ya, teman-teman ya. Mungkin kalau mau tanya di chat box dulu, aku mau lanjut dulu karena kita ini run through aja. Atau nanti kalau mau tanya boleh di eh, sesi di chat grup ya. Tapi kalau mau tanya tentang assignment, minta tolong taruh di grup WA. Kenapa? Karena biar kali aja ada teman-teman yang juga memiliki pertanyaan yang sama. Jadi aku nggak dua kali jawab di chat private gitu, teman-teman. Terus di sini di part 2 ini ada nentuin target audience. Nah, kalian nentuin target audience ini grup berdasarkan satu, ngebaginya ada tiga. Yang pertama cold audience, yang ketiga warm audience, dan yang ketiga hot audience. Gitu. Dimana yang cold audience ini kalian nentuin dua core audience yang pastinya tidak overlapping dari personanya. Gitu. Dan ini sesuai dengan bisnis idea teman-teman. Kalau ini tadi Rising Star yang analisis data ini, kalau yang yang part B ini nomor 2 sampai nomor 6 ini merupakan kalian bikin plan campaign untuk si bisnis kalian yang udah kalian running gitu, yang nantinya akan kalian jalankan campaignnya. Ini pastikan target audience ini sesuai dengan apa yang telah kalian buat di minggu-minggu sebelumnya. Baik itu di bisnis idea, bisnis core plan-nya teman-teman, maupun dari targeting audience yang kalian buat udah di sosial media. Pastinya align antara semua itu. Enggak harus sama, tapi align. Gitu. Terus kalian tentukan nih dari target audience yang udah kalian punya di minggu sebelumnya itu, teman-teman tentuin lagi dua core audience-nya. Baru satu look like audience gitu. Yang di custom dengan warm atau hot audience kategori itu, teman-teman semua. Terus sebentar. Oke. Kenapa nih? Dan selanjutnya di sini setelah kalian eh, tambahkan atau tentukan tiga ini cold audience, warm audience, dan juga hot audience, kalian pastinya bikin alasan atau reason untuk ngeelaborasi gitu. Kenapa sih kalian gunakan target-target audience itu di bagian cold, target audience yang bagian warm, dan bagian hot gitu. Ada alasannya di setiap kalian tentu itu. Terus kemudian selanjutnya di sini ada campaign structure. Di campaign structure ini teman-teman bikinnya based on target audience yang tadi dibikin gitu kan. Teman-teman bikin di meta ads campaign-nya. Nah, nanti ini teman-teman masukin di ini teman-teman semua di dashboard ads-nya. Gitu. Kenapa semua anggota tim itu harus bisa akses itu dashboard Meta Ads-nya untuk ngejalanin ini, teman-teman. Untuk bikin eh, campaign structure langsung di itunya di dalam si Meta Ads-nya yang nanti di SIC itu di sini. Nanti itu untuk jawaban nomor 6. Gitu. Yang nomor 3 ini campaign structure ini kita bikin dulu campaign structure-nya itu dengan menggunakan diagram gitu, diagram tree, baru nanti akan dimasukkan ke dalam, yang akan nanti akan masukkan ke dalam sini, ke dalam si Meta Ads Dashboard Utilization. Nah, kalau aku sendiri ini ada sedikit tips buat teman-teman untuk ngerjainnya. Jadi jangan bikin campaign structure-nya diagram tree-nya dulu. Tapi kalian langsung aja nih utak-atik dulu ke sini ke Meta Ads Dashboard-nya, baru nanti dikopas di diagram tree-nya. Itu akan lebih mudah dibandingkan dengan teman-teman bikin dulu. Tapi bukan berarti untuk dijalankan ya. Jadi otak-atik dulu nih. Jadi teman-teman bisa lihat
ada menu apa aja di situ, ada pilihan apa aja di situ untuk si campaign strukturnya gitu. Di sini kan kalian nentuin nih campaign structure itu based on define target audience yang telah kalian buat di atas ini nih. Kalian bikin at least satu campaign yang fokus pada lead akuisisi ke landing page teman-teman semua. Terus kemudian yang kedua ngedevelop komprehensif meta ads campaign structure di mana dari mulai ads sets, terus juga ads-nya apa dan juga pastinya itu semua align sama targeting audience yang telah kalian buat sebelumnya gitu. Terus selanjutnya teman-teman juga harus eh, membuat si multiple campaign, ads vector ads set, terus juga ads itu juga pastikan itu strateginya itu benar-benar bisa diklaim eh, bukan keberhasilannya sih bisa dibilang kalian optimis gitu dengan keberhasilannya itu dan kalian yakin gitu kalau oh ini nih flow udah gitu apa yang kita buat ini gitu. Nanti pastinya kalian jelasin alasannya kenapa kalian melakukan setup tersebut dan juga kalian ngasih justifikasi tentang si keberhasilan kampanye. Misalkan menurut kalian campaign yang ad set ataupun campaign structure yang saya buat ini hanya berhasil 20% gitu. Menurut saya nggak mungkin dong gitu kan dibuat. Nah, jadi kalian pasti optimis dengan 80%, atau ya kalau misalkan 90% dengan margin error misalkan 5% gitu masih bisa lah diterima kalau misalkan kalian aja yakinnya itu campaign berhasil cuma 5% ya gimana mau dijalanin buang-buang duit ya kan jadi kalian pastikan udah ngejustify itu campaign berjalan dengan baik nggak nih gitu bisa nggak kasihlah tuh alasan dibalik eh, dibalik kalian ngesetting itu makanya aku bilang tadi di sini kan nge-present itu gunain diagram tree nih. Jangan bikin diagram tree-nya dulu, teman-teman semua. Tapi kalian eh setup dulu di meta ads-nya. Gitu. Begitupun di sini nanti ada computer analysis. Nah, computer analysis ini dicek di meta ads library. Kita lihat gitu kan apa yang berhasil dikerjakan oleh kompetitor, apa juga yang perlu diimprove untuk di campaign teman-teman dan juga share at least 1 sampai 2 actionable recommendation. Rekomendasi yang benar-benar actionable untuk dijalankan di ads teman-teman semua berdasarkan hasil kalian menganalisis si kompetitor tadi. Selanjutnya bikin ads creation ini nanti pakai AI atau GPT bisa, boleh banget. Dulu kalau dulu tuh nggak bisa pakai AI teman-teman. Pakai Canva, versi Canva terus. Sekarang tuh udah bisa menggunakan AI dan itu bisa kalian buat ya teman-teman personalisasi ads-nya sesuai dengan bisnis ya teman-teman semua. Terus baru nih, ini nanti SS nih. Nih. Dan jangan lupa nih tahu nggak apa? Bikin apa? Bikin record complete setup. Nah, bikin tuh. Menggunakan apa? Menggunakan Zoom dan Loom. Teman-teman semua. Ini yang saya bilang itu. Jadi kalian sambil ngejalanin ads, sambil bikin recording. Dan jujur, aku sendiri tuh bikin ini dulu nih. Jadi eh, aku dulu sampai sekitar 10 kali lebih ngulang, lebih aja lagi ngulang untuk bikin recording ini gitu. Nah, kalau tadi yang di bagian A tadi ini nggak ada simulasinya gitu. Kabar baiknya di bagian yang B ini aku ada siapin buat teman-teman yang tadi for student ini. Di mana di sini bagian sheet satunya ini ada campaign strategi, terus kemudian ini campaign structure. Contohnya ini template semua ya teman-teman udah dibikinin. Aku bantu hari ini untuk bikin sama-sama. Dan ini juga akan bisa kalian gunakan untuk project grup project teman-teman ya. Ini template-nya ini. Gitu. Ini ini add copy, bikin add copy, gunain gunain AI, ChatGPT. Kalau aku sih ChatGPT ya gunainnya. Ini ada prompt-nya yang udah disiapin juga di sini. Aku siapin. Terus nanti kalau emang ada tambah-tambahan yang aku perlu akan aku tulis kok di dalam si simulation brief ini ya teman-teman semua di sini juga.
Eh, ini untuk menganalisis tadi. Ini yang tadi yang Rising Star tadi ya. Masukin. Gitu. Ini Rising Star. Filenya. Udah aku masukin sini juga biar kita bisa sama-sama nanti coba-coba lah gitu. Tapi kayaknya kita di malam ini cuman tiga ini dulu ya. Kita coba gitu. Sampai sini teman-teman semua kalau dari aku untuk run through assignment-nya sebelum aku masuk ke dalam simulasi hari ini di bagian campaign strategi kira-kira ada yang tanyakan dulu kah? Boleh open mic langsung? Ada mau nanya nggak? Kak, Kak Putri, Kak mau tanya. Boleh. Siapa yang nanya duluan? Kak Sweet, Devina Sweet dulu deh. Cina. Boleh. Ya udah. Kak mau tanya deh. Tadi jadi kalau video itu kan kita kan harus ngerekam Kak. Sementara kan kita Betul. kayak ngeset up si meta ads-nya duluan kan. Maksudnya itu gimana sih Kak? Maksudnya sambil kita ngulik-ngulik kita rekam apa? Maksudnya Enggak jadi kan kita dong. kita udah set dulu, abis itu nanti rekaman itu kita rekam terus kita mulai dari ulang gitu Kak. Iya, kalau aku sendiri itu ngerjainnya kayak gini. Pertama, teman-teman buka meta ads-nya dulu. Ya kan? Terus ulik-ulik coba-coba masukin bikin si intro nih. Di bagian ad campaign structure. Sini kan aku ada bikin template nih, teman-teman semua. Ada awareness, terus juga sini ada conversion, terus di sini juga ada app download gitu kan. Atau nanti teman-teman bisa masukin consider di sini di bagian app download ini karena ini Rising Star jadi kan app download ya Rising Star. Ya, pokoknya ini kemarin kenapa jadi app download pokoknya di sini tuh ini teman-teman semua masukin untuk yang consideration nanti aku ubah deh ya kalau mau copy nanti aku nge-copy boleh nanti tapi aku isi dulu ya kita bareng-bareng isi dulu baru kalian nge-copy gitu biar kalian nggak dua kali buka. Terus, nah di sini ada upper funnel, ada middle funnel, ada lower funnel. Nih, baru kalian lihat nih di sini nanti. Kalian coba bikin satu-satu di dashboard ini. Aku dashboardnya bingungnya beda ini ya guys. Beda, beda browser. Soalnya di browser ini aku nggak ada buka ini, nggak ada buka Facebook gitu. Ini Ini lama banget. Ini jujur ini adalah ads andalan aku, account ads andalan aku. Dimana ini dulu aku ngejalanin bisnis kitchen, bisnis catering makanan gitu juga. Namanya Kak, Hans Kitchen. Kenapa? berarti ini tuh sebenarnya mirip sama Google Analytics, tapi ini analitik yang di Meta ya, di ekosistem Meta gitu ya, Kak? Google Analytics. Enggak sih, ini beda lagi. Enggak, maksudnya mirip-mirip gitu, Kak. Jadi kan tadi ada strukturnya, kayak Google Analytics kan dia juga punya structure gitu. Jadi ini sebenarnya kayak Google Analytics, tapi dia menganalisa iklannya yang di ekosistem Meta gitu. Betul, di ekosistem Meta. Oke, Gitu. Tapi kalau campaign structure ini bukan kayak gue nanti ini benar-benar kalian nyusun campaign yang akan kalian masukkan nanti di sini nih di bagian campaign. Nah, ya Tuhan. Sorry, sorry, sorry. Pencet di sini ini aja deh. kita pakai yang punya grup kan, Kak ya? Betul, makanya tadi kan aku bilang setiap anggota tim itu dikasih akses itu untuk ini nih fungsinya untuk bisa ngejalanin campaign ini bukan ngejalanin campaign tapi ngejalanin si audiens nanti jangan lupa dikasih nama mana yang Devina, mana yang RD gitu, mana yang si Rizky, mana yang Bobby, jangan sampai nanti teman kalian ngebuka gitu bagian teman-teman kasih nama aja gitu atau kalau kami dulu tuh kami hapusin. Eh, Tergantung sih teman-teman mau gimana sistemnya itu rembukin aja bisa juga kalian gantian misalkan di hari apa jam berapa sampai jam berapa itu si ini jam berapa sampai jam berapa itu si ini itu yang ngebuka admin nanti setelah selesai jangan lupa beresin bersihin dihapusin campaign-campaignnya maupun audiens-audiensnya bisa kayak gitu nah tapi kalau misalkan teman-teman nanti maunya nggak dibersihin ya nggak apa-apa
biarin aja. Maksudnya aku akan banyak tapi sebelum jalan ads yang bener-bener jalannya itu nanti harus dibersihin gitu. Itu Devina. Jadi kalian nanti nyusun dulu ini nih, susun create satu, disusun semuanya, baru nanti masukin ke dalam si struktur tadi. Di ke dalam si tabel ini, si template ini. Dari mulai audience detailnya, terus exclusionnya, terus placementnya, ad set name-nya, terus ad name dan formatnya, baru primary text, headline-nya apa, link description-nya, CTA, site, dan URL parameter. Itu sambil ngulik-ngulik aja teman-teman semua. Karena nanti ini isian ini ada pilihannya kan, sesuai dengan pilihan yang ada di dashboard Meta gitu. Kayak di bagian sini nih, age, location, demographic, interest, dan behavior ini di sini sesuai dengan pilihan yang ada di Meta gitu. Kak, Pilihan yang ada di Meta. Terus baru tadi setelah kan selesai ini, semua selesai, baru kalian record. Jadi kalian nanti recordingnya mulus, menyesuaikan dengan apa yang udah kalian buat di sini. Gitu. eh, Kak lanjut pertanyaannya ini apa? Boleh. Ini kalau di sheet ini kita Hmm. cuma untuk nge-breakdown aja ya Kak. Nanti kita assignmentnya tetap harus di slide ya. Assignmentnya di slide. Jadi di slide-nya itu bentuknya adalah diagram tree, teman-teman. Oh, oke. Dengan eh, attachment link si ini yang di sheet ini. Oke, Tuh. Kak. Nanti kan diagram tree itu kan cuman sampai sini awareness, ini goals-nya apa, campaign-nya terus kayak eh, di diagram tree itu cuma ada di bagian campaign name-nya, campaign objektif, campaign name, dari mulai campaign goal, campaign objektif, campaign name, terus eh add set name sama add name dan format sampai sini doang kan. Yang ini segala audience detail, exclusion, terus placement, primary text dan lain-lain ini kan cuma ada di sini di sheet. Makanya nanti sheetnya itu akan dilampirkan atau di attachment di bawah si diagram tree-nya tadi, teman-teman semua. Gitu. Oke, Di Kak. sini aman? Kak, aman. Kak, satu lagi Mm. terakhir, Kak. Oke, lanjut. Eh si Meta Ads itu, si Business Manager itu, Heeh. apakah bisa dijalankan banyak orang atau tetap cuman Mm-mm. bisa satu-satu, Kak? Misalkan kita lagi otak. Satu-satu. Oh, satu-satu, Kak. Satu-satu. Kalau misalkan untuk si kalau mau lebih aman ya, satu-satu. Jangan semuanya. Kalau enggak ke band. Bener-bener satu doang, Kak. Nggak bisa kayak dua gitu. Dua kalau nggak salah masih bisa. Tapi kalau kebanyakan ke band, apalagi beda kota. Aku dulu ke band, aku Ouch. pengalamannya. Karena kami dulu satu di Banjarmasin, satu di Bali, satu di Surabaya, satu di Jakarta, satu di Bandung, ke band. Berarti Karena mungkin kan, kalau mau buka info ke grup aja kali, Kak ya. Aku lagi buka ya, gitu. Jadi ketahuan ya hmm, kalau ada yang buka ya. betul. Hmm. Oh, Nah, jadi kalau untuk yang ngeset ini tadi, ini kan perlu ngeset ya. Ngeset ini itu perlu di pemberitahuan lagi ngebuka atau bisa kalian bikin jadwal. At least diberi waktu 3 sampai 4 jam deh satu orang. Aku dulu milih jam, aku sendiri ya, milih jam 12 sampai jam, bukan, jam 10, jam 11 sampai jam 3 pagi aku milih. Karena yang lain teman-temanku udah tidur. Jadi aku bisa ngerjain sesuka hati sepuasnya tuh. Jam segitu kan. Kak, bisa nggak sih kalau kita buka account sendiri gitu, Kak? Hah? Nah, bisa sebenarnya. Kalau kamu punya. Ini kan aku punya nih, account sendiri. Kalau pakai akun sendiri gitu berarti boleh, Kak, otak-atik gitu. Boleh, boleh banget. Tapi nanti kalau waktu ngerekam harus pakai yang punyanya Nah, itu gitu ya. betul. Pas ngerekam nanti baru Oh, pakai punya project. Untuk ngeisi ini, nge-explore si table ini, template ini, itu teman-teman bisa gunain sendiri. Ini aku baru bikin. Bukan baru bikin sih, baru ngebersihin. Ini aku bikin pakai account bisnisku. Itu. Aku bersihin udah aku kosongin nih campaignnya. Tapi ini yang campaign ads-nya benar-benar baru yang aku bikin. Yang sebelumnya udah aku bersihin kan.
pakai account Facebook dari bisnis punya aku sendiri. Tuh, bisnis nyata ini, bisnis real. Oke, itu sih teman-teman. Jadi bisa kayak gitu kok. Tapi nanti yang pastinya ketika nge-record itu dikasih waktu ya. Satu orang berapa aku kemarin sih milih tengah malam. RD nih pasti milih tengah malam sampai subuh. Ya kan RD? Jadi ada yang malam, ada yang pagi, ada yang siang. Terserah pilih yang mana. Itu ada yang mau tanyakan lagi sebelum aku lanjut? Aku mau tanya Kak Putri. Mm-mm, boleh, boleh tanya. Kak, kalau Mhm, yang tadi kan ada sempat disuruh bikin ad kreatif juga. Nah, untuk mhm. ad kreatif itu berarti itu kita kayak bikin video atau desain postnya gitu ya? Di ini ya bagian ad creation ya. Iya bener Kak. Nah, kalian kan punya kreatif dan ad copy nih, ya kan? Nah, kalian ad copy ini creationnya ini kalau mau extra miles yang not mandatory untuk dinilainya atau di grading itu boleh banget kasihkan desainnya, desain mau karoselnya ataupun eh, kayak single image atau kalau mau video juga boleh banget gitu kan. Tapi kalau yang mandatorinya untuk di grading itu kalian cuman nulis aja di sini kata-kata gitu. Jadi konsepnya aja, bikin konsepnya. Misalnya eh nih, misalnya di sini nih, kalian bikin misalnya carousel gitu. Bikinnya video gitu, tulis gitu aja formatnya. Video reels. Terus carousel, dan lain sebagainya. Yang pasti ketika kalian nentuin si formatnya itu di bagian sini nih. Di bagian sini, placementnya ini kalian harus sesuai. Jangan sampai nanti di sini nanti eh, placementnya adalah Instagram feed, terus di sini di bagian ads name dan format ini teman-teman nanti masukinnya itu Reels video gitu formatnya. Gitu aja. Gitu, Bobby. Oke, thank you Kak Putri. Hmm. Jadi kalau misalkan mau bikin video ataupun eh, image-nya boleh banget gitu, itu akan jadi extra miles dan juga tinggal tambahan buat teman-teman semua. Tapi kalau mau untuk yang mandatorinya aja bisa bikin tulisan aja, tentuin carousel kayak video kayak itu dan nanti untuk ads copy-nya bisa pakai ChatGPT. Di sini aku udah nyediain untuk prompt-nya teman-teman, ad copy. Tuh, bisa dimodifikasi, bisa juga gunain aja yang ini nggak apa-apa. Terus juga di sini bisa diganti nih, kayak misalkan di bagian nama brand ini bisa diganti dengan brand teman-teman. Terus di sini juga nih kan, ini sesuai dengan ini formatnya. I want you to act as siapa, terus who is, backgroundnya apa, tuh bikin kayak gini. Ini untuk promptnya ya, aku taruh di situ. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada? Boleh open mic langsung kalau mau ada yang kalau ada yang mau bertanya, teman-teman. Boleh open mic. Aku tunggu pertanyaan teman-teman semua. Aman? Kalau aman, tolong ketik satu. Boleh ketik satu. Kalau aman. Oke, kalau nggak aman atau masih bingung, boleh ketik dua. Jadi aku tahu aja gitu siapa yang nggak aman dan nggak aman. Jangan diam-diam. Kak mau Ya ada tanya Kak satu boleh? tuh. Iya boleh. Untuk yang apa namanya video record the complete setup itu apakah ada maksimal buat durasinya Kak? Gitu. Untuk durasi recording. Hmm, itu berapa menit barangkali gitu ada Set, ketentuannya. sebenarnya sih ini nggak ada ketentuannya ya. Tapi nanti Iya aku mau makanya. confirm lagi ke fakulti apakah ada ketentuannya. Tapi yang aku ingat dulu dan aku waktu jadi student maupun jadi TL sebelumnya itu 10 menit.
Biasanya nggak tahu ini kenapa nggak ada. 10 menit. Oke. Iya, nggak ada sih. Nanti aku konfirmasi lagi ya ke teman-teman untuk waktunya berapa lama. Tapi biasanya 10 menit. Gitu guys. Ada yang tanyakan lagi nggak? Terus mau make sure lagi Kak? Boleh Mm-mm. boleh lagi nggak? Boleh, boleh. Tanya Jadi aja. kan, oke. Mm-mm. Oke, jadi nanti kan buat videonya itu siapa tahu ke depannya saya bakalan akan mengalami kegagalan. Nah, Hmm. boleh nggak kira-kira ketika saya recording video itu saya cut Mm-mm. atau emang harus full 10 menit tanpa itu kegagalan sama sekali Full. gitu. Jadi kalau gagal coba lagi, Oke. gagal coba ulang lagi. Gagal hapusin, ulang lagi dari awal. Gagal hapusin, ulang lagi dari awal. Jadi itu tanpa ada cut sama sekali ya, maksudnya kayak transisi Betul. apapun. Oke oke, mau Mm. make sure aja. Oke, Jadi udah nggak cukup bagi ngedit saya. video ya teman-teman, nge-recording. Jadi kalian full nge-record dari awal sampai akhir nih. Record the complete setup. Perintahnya udah digedein, udah di bold. Tuh. Oke, Record cukup the Kak dari aku. complete setup. Makasih. Ya, aku juga bisa bilang em, FYI aja teman-teman ya. Untuk nge-record itu lumayan berat teman-teman dan kalau bisa untuk komputernya itu yang di atas Core i5, minimal Core i5, Core i3 sulit. Core i5 minimum. Terus kalau nggak AMD berapa gitu aku lupa kalau AMD. Kalau dulu student-student aku dan juga teman-teman aku yang memang misalkan memang mereka eh, tidak ya tidak ini ngewarnet, tidak mumpuni untuk device-nya bisa ngewarnet teman-teman semua. Gitu. Karena kalau laptop teman-teman AMD-nya itu yang masih di bawah atau yang enggak ya intinya setara dengan di 1,5 lah intinya itu. Di bawah 1,5 i5 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 ya i5 tuh ya. Nah, yang setara dengan i5 nggak tahu aku coba kamu cari di ChatGPT laptop AMD yang setara dengan Core i5-nya si Intel gitu. Core i5. MacBook Air aja tuh ngos-ngosan. Kalau untuk ini karena lumayan berat nge-record ini pakai cordingnya dan juga dan pastinya kalian ketika nge-record ini tampil wajah ya. Jadi ada wajah, ada bulatan gitu. Gak boleh gak tampil wajah, wajib tampil wajah. Karena buat ngebuktiin tuh kalian yang bikin. Wajib tampil wajah, teman-teman, di sini. Nanti linknya di-attach di slide, teman-teman semua. Itu Kak itu kalau Nanya tampil Kak. wajah itu gimana caranya, Kak? ada nanti settingannya di situ buat tampil wajahnya. Jadi dalam waktu yang bersamaan gitu ya, Kak? Betul. Jadi dalam waktu yang bersamaan, nanti itu ada settingannya. Kalau pakai Loom itu, kalian akan otomatis ada wajah kalian di situ, bulat gitu. Tapi bisa ditutup tuh, kalau defaultnya kan dia kebuka kameranya. Kalau tutup bisa, tapi nggak boleh tutup, harus wajahnya kelihatan. Biar nggak joki. Oke, Kak, kita Kak, Mm-mm. ini kita nggak harus ngomong kan muka aja ya. Maksudnya nggak eh harus ngejelasin gitu-gitu. enggak sih, tapi kalian nanti pastinya kan ngomong-ngomong juga sih ujung-ujungnya kayak masa diem baik gitu. Tapi bisa sih. Terus style kalian aja kalau kalian diem diem terus cek cek klik bisa juga sih kayak gitu. Tapi ya agak sepi sih. Cuman ya itu makanya kenapa jadi aku bilang tadi at least for i5 si laptopnya teman-teman yaitu tuh tambahin background musik boleh kata sih. Jadi misalnya tuh kalian diem tapi ada musiknya nih gitu kan di samping diputer lah gitu Spotify, jadi nggak diam amat boleh juga. Yang pasti eh, lumayan berat gitu, itu aja sih yang aku informasikan. Jadi biar teman-teman bisa, jangan sampai nanti
ini kenapa ya error terus, ini kenapa ya kayak kebalik terus aja, kembali terus gitu, atau ini kenapa ya nggak bisa masuk, ini kenapa ya loadingnya lama gitu, karena speknya memang harus besar gitu. Ada tanyakan lagi terkait Simon sebelum lanjut, kita udah apa nih Aku masa satu Kak sejam, boleh. mau nanya yang nomor satu itu kan ada Mhm. identify specific elements. Salah satunya Mhm. itu ada bidding. Aku dari tadi Mhm. lihat-lihat si di decknya belum nemu gitu Kak penjelasan tentang bidding ini apa sih ya? Ini bid strategi menentukan budget. Kamu nembak budgetnya yang di campaign ke depan tuh apa? Berapa? Misalnya, Oh, ini kan budget relocation segini nih. mm-mm. Nah, nah, bidding strategi ini kalian nanti buat ngatur budget. Jadi, budget allocation ini ngaturnya tuh mau kemana aja ngebidnya. Oh, Ngenembakinnya mau pembagian kemana aja. budgetnya. Tuh, bidding itu Oke. ngenembakin budgetnya ke misalnya ke campaign yang nih, yang upper funnel ngebitnya berapa? Nah, gini, upper funnel ini kan kalian udah alokasiin. Misalnya dari budget 100 juta, yang upper funnel ini ada 45%, middle funnel itu kalian sisihin itu 35% gitu kan. Baru yang ini lower funnel 20% misalkan. Terus ngebidding itu kalian per ininya nih, per campaignnya mau berapa gitu. Karena kan per campaign ini kayak gini nih. Campaign ini kan ada set lagi nih. Mm, Nah, dan biasanya satu, misalkan upper funnel ini aja kan ada dua nih. Core audience-nya satu, lalu like-nya satu. Sini custom audience, custom audience gitu. Teman-teman bisa ngebagi dari misalnya 100 juta tadi yang si upper funnel itu 35 juta. 45 juta tadi kan. Maka misalkan untuk core audience kalian bid, kalian tentuin ngebidding budgetnya itu atau ngebidding si ads-nya itu ditaruhnya itu 45, berarti taruhlah anggaplah 30 juta gitu di sini di core audience. 15 jutanya di lookalike audience. Bisa kayak gitu. Jadi ngebidding tuh per mm. campaign itu per audience itu. Gitu, Mbak. Oh, oke, thank you Kak. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau nanya lagi? Oh, nanti tanya-tanya bisa di grup ya kita untuk ini. Iya, ini tadi Midah udah aku jawab ya, Raitri. Tidak memungkinkan, teman-teman semua. Dan solusinya gimana? Tadi udah dijawab juga sama Ahmad di bagian atas chat box. Boleh dibaca itu solusinya tadi. Dan itu solusi yang paling tepat. Atau kalau enggak pinjem. Nggak tahu siapa. Antara dua tuh. Kalau di Surabaya banyak tuh warnet. Aku sering ke warnet dulu buat ngeprint. Terus kalau di Jakarta di Depok tuh juga banyak. Itu juga banyak warnet kok. Tapi warnetnya keren-keren sekarang guys. Gitu. Nah tuh Ahmad tuh idenya memang terbaik. Nyolong laptop tuh. Bagus banget Ahmad. Tap. Oke. Oke, aku rasa udah clear ya untuk Simon. Teman-teman semua kita lanjut untuk ngisi si campaign strateginya. Yang pertama, ini di bagian sini. Harusnya tuh ya, cuma 30 menit guys run through ini simulasi. Tapi malah sejam. Oke, di sini di bagian campaign brief ini eh, kita nentuin nih, kita ECC-nya tuh sebagai eh, ads strategi atau performance ads dari si Disney Plus. Teman-teman semua. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bikin campaign strategi dulu nih, gitu. Di campaign strategi ini kita nentuin eh campaign briefnya mau gimana. Terus yang kedua, nih, yang kedua, strategi ini, campaign briefnya kan soal yang ini.
Campaign briefnya yang kedua campaign goals, campaign objective, audience segments, dan juga audience details. Oke, aku langsung aja ininya kira-kira. Hmm, di sini bisa kita set. Misalnya di sini awareness-nya satu gitu. Ini kan bagian eh campaign-nya brand launching new product, awareness kan. Terus kalau yang kedua setup startup eh wants to get lead gitu. Kalau ingin lead kira-kira apa? Kalau mau brand launch ini mau followers baru, followers yang menjadi customer, juga mau brand ini juga mau visitor website yang baru gitu, sama di sini brandnya juga mau audiens yang baru untuk landing page-nya. Aku mau tanya nih beberapa, aku tunjuk langsung ya ini campaign goals ini nentuin. Mungkin eh aku tunjuk Rasya tuh yang lagi habis ngechat Ya Kak, langsung aja. Rasya, kira-kira untuk yang nomor 3 dan nomor 4 ini apa untuk funnelnya, campaign goals? eh, kalau yang nomor yang setelahnya Kak. Mm-mm. Aku bagi-bagi deh Rasya nomor 3 deh. Atau ini nomor Oke. 3, 4, 5, 6. Pokoknya yang campaign goalsnya Rasya ya ngerjain. Nanti next, Eh, eh sorry, aku dulu. Next siap-siap untuk yang campaign objektif. Nanti aku mau minta Bobby. Ini Rasya silakan jawab dulu campaign goals. kalau leads itu pilihannya ada apa aja sih Kak? Boleh lihat nggak di Eh, drop di down-nya? sini yang pertama cuma 3. Awareness, Oh, consider, conversion. Funnel conversion. kan cuma 3 ya. Oke, Funnel berarti kalau marketing. yang ini conversion karena leads ya. Oke, dia ngomong dia kan minta leads ke websitenya berarti conversion. Terus yang nomor 4 dia minta eh, new video ads itu ingin followersnya jadi customer. Kalau jadi customer berarti dia melakukan transaksi Funnel nggak sih apa Kak? tuh? Kira-kira kalau si brandnya ini mau orang-orang yang lihat ads-nya itu bisa jadi customernya. Itu funnel Kalau apa? kalau udah jadi customer kan berarti udah transaction harusnya ya Mhm. Kak. Berarti Berarti, dia conversion. oke, conversion. Consider, sorry. Lanjut, yang ini brandnya itu mau website visitor itu bisa registrasi trial class atau bisa menjadi database-nya, masukin database. Oke. Kira-kira funnel apa tuh? Itu consideration. Yakin? Dia udah ngisi form Eh, loh. oh udah ngisi form. Iya Oh, nih, berarti conversion. mau ya Oh, website visitor register ya kan? Free trial. oke. Dia udah nge-regis free trial loh, berarti conversion. Mm-mm. Yang terakhir ini brand tersebut ingin membawa audiens-audiens baru itu ke landing page. Jadi audiens baru yang tahu gimana ya, audiens yang dapat iklan itu mereka Mm-mm. mereka ingin untuk menjadi audiens baru di landing page-nya. Itu consideration ya. Karena link. Alasannya kenapa consideration Karena dia ngebawa mereka ke landing page. landing page? Tapi kenapa nggak conversion menurut kamu? Karena dia belum melakukan kayak aksi-aksi yang termasuk dalam conversion gitu. Karena di landing page kan orang mungkin baru lihat, baru apa dulu Mm-mm. gitu. Jadi belum ada Oke, aksi belum ada aksi ya, berarti consideration. consider. Oke, terima kasih Rasya. Oke. 100. Lanjut, Bobby, silahkan untuk campaign objektifnya kira-kira apa nih, Bobby? Hadir Kak. Iya, silahkan, Bobby. Eh, ini kliknya ada pilihannya Kakak. Ada pilihannya. Tara. Kalau yang ini berarti yang pertama itu lebih ke traffic sih Kak harusnya. Brand brand launching loh. Brand launching. Sorry Kak, Mm-mm. awareness. Pas customer no, 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 ya kan? No Oh, berarti ya, awareness. awareness. Lanjut, kalau ini Get leads dari new website. lead, get lead from website. Berarti Lead baru dari tra- website mau. traffic bukan ya Kak? Ini udah jelas loh, lead baru. Gimana tuh? Oh,
Lead Leads baru. berarti Kak. Iya, leads udah kan, itu tentu Oke. leads tuh, lead baru. Nah, yang ini mereka mau menjadi customer. Kalau customer berarti nggak cuman lead dong, Mm-mm, berarti sales. sales, berarti ada penjualan gitu. Berarti ini udah eh, finalnya, final funnelnya. Terus di sini mereka ingin eh, free orang-orang yang jadi visitor itu free registration atau free trial class registration. Kira-kira Um, masuknya di mana tuh? Kalau dia mau ambil free registration trial Berarti class. um, Ah, sorry, harusnya Bobby. masuk ke lead. Sorry. Oh iya, Aku mau ini dulu, announce dulu. Arifki, kamu ngisi yang audience segmen funnel ya habis ini. Terus ya audience detail, aku mau minta eh Medi dan audience type itu si Rizky. Oke. Ini lanjut, Bobby. berarti kalau untuk register dia Mm-mm. masuknya register dan free harusnya masuknya Regis. leads bukan Kak? Leads, betul. Karena dia belum jadi customer, masih free kan? Betul Kak. Gitu. Yang terakhir, kira-kira apa, Bobby? Dia ingin orang-orang yang lihat ads itu masuk ke landing page di sini. Rasya udah nentuin campaign goalnya consider. Kira-kira consider yang mana nih? Eh, Kira-kira yang tepat campaign objektifnya. antara antara traffic atau engagement sih Kak masih bingung. Menurut kamu apa? Kamu yang yakinnya Kalau dan apa kalau alasannya? kalau menurut aku sih Nah, kayaknya buset. kayaknya karena dia kan new audience ke landing Hmm. page, jadi Mhm. seharusnya traffic sih Kak, karena kita kan pengen dapetin dapetin orang-orang baru untuk datang ke landing page-nya. Belum untuk engage, Oke. tapi penting dia datang dulu gitu. Oke, traffic ya, bener banget, Dobby. Untuk dan alasannya pun juga bener banget karena dia new audience, jadi dia traffic masuknya kecuali dia itu bukan new audience, yang orang yang udah pernah visit ke landing page-nya, terus misalnya dia itu komen dan lain sebagainya, baru itu masuknya ke engagement. Oke, Gitu. thank you Kak Putri. Iya, thank you juga Bobby sudah menjawab 100. Lanjut, Arifki. Hadir. Iya. Silakan. Isi yang audience segmen tadi itu si Rasya udah nentuin nih campaign goalsnya, terus Bobby nentuin campaign objektifnya dari 5 campaign ini kamu nentuin audience segmennya atau funnel campaign atau audience funnelnya. Menurut kamu yang tepat apa nih untuk di sini? Oke. Hot, warm atau jadi audiensnya hot, warm atau cold? Kalau untuk new products harusnya upper funnel ya. Karena Apa ngejar tuh? awareness. Yang cold. Yakin, yakin. Hmm, Dia kan ini kan awareness ya. Maksudnya ini tuh em audience ini goals itu cuman ini doang. Goalsnya itu gini tentuinnya. Goalsnya itu dia cuma know doang. Tahu. Sampai tahu aja. berarti warm ya. Mungkin middle Berarti funnel. lebih ke hot. Kenapa hot? Karena dia ya penting tahu gitu. Itu udah terhitung hot. Jadi tergantung funnelnya ini. Lower hot itu bukannya udah ke Lower consideration ya, Beb? funnel. Oh iya ya. Salah kebalik. Arifki, mohon maaf. Berarti cold. Iya. Gue kebalik. Ya Allah, kenapa gue yang kebalik. Oke, lanjut ini. News Oke, news Pak. ini get leads berarti harusnya hot ini. Ya udah naik nih. Mm-mm. Udah turun ini. Ya, atlet. Baru lanjut. A brand launch their new video ads and once their fans or followers become a customer. Customernya itu Warm, audience itu warm, benar. Kenapa warm. warm? Karena udah follow sebelumnya. Betul. Kalau A, yang ini
A brand want their website visitor register a free Dia trial udah class. masuk berarti dia udah masuk dong ke dalam Udah. registrasi dalam website. Eh, Jadi kita mau dia itu ngeregistrasi gitu. warm? Betul, karena dia udah masuk ke website ya, pastinya ya. A Lanjut, brand yang wants to ini bring new audience to new landing page, but didn't want their existing the customer new to landing find. page. Jadi benar-benar dari mulai dia itu benar-benar baru lihat iklan, baru lihat ads kita, terus masuk ke landing page. Diharapkan dia bisa masuk landing page dari website. Maka baru banget nih. Cold? Betul. Baru banget nih ya soalnya. Baru banget, betul. Sama kayak ini kan baru banget nih. Ya, Dia baru betul. tahu launching brand itu gitu. Orang-orang yang baru banget jadi call. Oke, thank you Arifki. Sama-sama. Kak, Lanjut. Kak mau nanya dulu boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Itu kenapa yang paling bawah Colt ya Kak? Karena ini brand itu ingin membawa new audience dari ads yang didapat dari ads itu. Benar-benar orang itu baru lihat ads teman-teman, audience ini, ya kan? Terus dia mau orang yang baru lihat ini ngeklik link buat ke website. Jadi traffic masuknya. Kan Hmm. ini orang baru, masih cold banget. Dia masih belum tahu gimana sekalian. Orang Belum baru tuh pernah bukannya tahu hot ya Kak? power funnel. Orang baru Oh tuh enggak, bukannya tunggu. hot. Tunggu, bukan. New landing page but didn't existing New, customer. new audience kan? Soalnya new audience Mbak Dev dan dia new landing page juga. Jadi, but didn't Iya, want their existing new customer landing page. to find this landing page. Jadi landing page-nya baru, audiensnya baru. Semuanya serba baru. Kayak pengen cari pasar baru gitu loh. Pasar baru. Bukan pasar Iya baru kan? lagi. Cari Bukannya hot. audience baru. Market baru. Kalau jadi sebenarnya kan kalau yang atas itu kan Kak, Mm-mm. kenapa dia cold? Karena kan sebenarnya itu brand launching new product, tapi Mm-mm. dia mau customernya yang udah pernah mungkin pas customer nak tahu kan, makanya dia cold. Karena Nah kan, gue tadi nggak kebalik, Rifki. enggak kayaknya yang atas bener Kak cold, yang bawah yang hot bukan Oh, sih? Hot itu yang baru kan Kak? Cold itu kan yang hot udah lama. itu, Hot hah? itu yang udah Hotnya udah lama. consideration banget. Yang udah dia itu udah ini, Devina udah benar-benar kita tinggal segini seketik aja lagi tuh udah mau ke Berarti Closing. conversion, berarti closing, hot itu yang lama. yang berpotensi gitu. Hot itu customer yang udah pernah, terus kayak kita Mm-mm. ini kan, kita Mm-mm. targetin lagi gitu kan, itu hot. Mm-mm. Berarti kalau gitu Gini, yang atas hot kalau dong. kalau udah lama kalau udah lama, terus dia itu kita targetin ulang itu masih ke warm. Nanti warm lebih panas lagi, lebih consider lagi dia, baru ke hot gitu. Berarti yang atas apa kak? Kayaknya bukan cold deh berarti yang atas. Iya kan? Gue tadi ini gimana Rifki gue juga. Bisa sih. Masuk akal. Kayaknya atas hot. Iya kan gue nih tadi yang ya ini Mm-mm. cold tahu aku nyantunya cold ini. Soalnya their past customer know about this new product. Iya Nah, kan? kalau yang ini tuh Ya, baru banget kan? Nih, new startup betul. want to Betul, get betul. lead. Nah itu berarti cold kak. Ya Itu kan, cold, cold betul. kan? Nah, ini tadi aku kira aku kebalik. Oke, terima kasih Devina. Tahu kak. Makasih Aku Rifki. agak bingung. Sebenarnya aku agak bingung sih kak karena aku masih Sama-sama. belum Iya, paham, belum paham. Maksudnya masih kebalik-balik hot cold benar. gitu sebenarnya. Jadi hot cold itu gitu. Orang-orang yang baru banget tahu gitu kan, itu nanti masuknya di cold. Intinya kita harus perlu effort lagi untuk bisa jadiin itu warm. Nah, nanti ketika warm itu bisa dibilang di-consider tuh. Tapi nggak cuma di-consider sebenarnya conversion tuh bisa warm. Cuman warm itu orang-orang yang udah tahu kita tapi masih belum terlalu yakin. Nah, yang di hot ini Mungkin tuh dia udah yakin banget. Mungkin gini kali kak ya, kalau hot itu kayak dia udah tahu produk kita dan dia udah pernah Mm-mm. percaya untuk beli produk kita, itu hot. Betul, Kalau warm tuh yang betul. kayak udah pernah kayak lirik-lirik gitu, Tahu, tapi dia tapi belum dia belum pernah belum coba. mau belum mau coba gitu ya kak. Hmm, Oke, gitu. makasih Kalau kak. yang cold itu yang bener-bener tahu aja belum. Gitu. Aman? Lanjut.
Audience detail. Aman nggak? Boleh, Maidi. Halo, Maidi. Hai Kak. Ya, untuk audience Oke. detailnya gimana kira-kira? Audience detail ini yang harus dimasukin tuh yang spesifiknya kah atau gimana Kak? Audience detail itu jadi audiensnya kan ini kan hot ya. Nah, Eh, kira-kira orang yang hot tuh apa? Orang yang sudah tahu Orang-orang brandnya. ini orangnya sudah tahu brandnya, tapi kita kasih tahu nih kita punya produk baru nih. Jadi eh orang-orang itu target audiensnya adalah orang yang Customer mereka yang sudah pernah pembeli, ya berarti ready to ready to buy, purchase. ready to purchase. Jadi customernya udah ready to purchase. Tambahin our product boleh. Terus di sini yang kedua, Medi, eh, orang-orang yang ngasih lead ke website untuk testing lah, kayak kalian lah. Kira-kira orang-orang yang apa? Yang sampai dia itu mau ngisi gitu. Eh, Kalau orang itu mau ngisi form di landing page kamu, kira-kira dia karena apa? Curious about our product. Curious berarti curious interest lah ya. Interest. Ya, curious atau interest tentang produk kita. Hmm. Eh, Interest produk gitu. Lewat produk. Oke, lanjut. Yang brand new launch. Ini orang yang mau jadi customer. Kira-kira orang yang sudah apa nih? Um, Harusnya dia apa dulu? Bisa kalau setelah itu. Consider. Oke, consider berarti dia Tahu produk kita. udah engage sih kalau aku bilang. Jadi eh, orang-orang yang dari ads itu dia udah misalkan dia udah ngeklik si linknya itu gitu, udah engage ke kita. Klik link kan udah engage tuh masuk situ. Udah ada tindakan engage itu kan ada tindakan terhadap brand kita. Yaitu dia ngeklik Oh, si ads-nya itu. Gitu. Udah engage. sudah ada eh ketertarikan gitu ya Kak? mm, we engage our brand. With sosial media, sosmed, brand sosmed. Oke, engage. Udah engage ke brand sosmed. Terus yang ketiga di sini ada website visitor registration untuk free trial class. Kira-kira itu Em, ini bisa sama kayak ditargetingnya yang orang-orang sebelumnya yang nggak apa? sih? Kenapa? Bisa sama kayak yang sebelumnya nggak? Kayak yang dia Nggak sudah, beda. Ini dia udah ini udah ngisi. ngisi, Oh, udah mau ngisi kontak fresh dia kontaknya sendiri. Kontak sendiri untuk free trial. Berarti dia kalau orang-orang yang ngisi from the website berarti dia sudah clue-nya gitu. Berarti dia sudah website visit eh, berarti. Benar nggak? eh, Website visit. Berarti orang-orang yang mau ngisi itu berarti yang kita target adalah orang-orang yang sudah sudah tertarik, sudah sudah mau, ngelakuin website visitor dulu. Sampai sini aman? sudah mau Datangnya melakukan. website visitor. Karena Eh, dia sudah mau mengisi data di website kita, berarti audiens kita itu orang yang sudah datang ke website puisi. kita, maksudnya gitu Kak. Bentar. Ini aku typo. Nggak, jadi kita itu kan gini. Kita itu mau orang-orang itu yang regis a form free trial.
Maka siapa yang kita targetkan untuk mau ngeregis from trial ini? Orang yang sudah datang ke website kita. Ya kan, paham sampai situ? Iya, Ya, oke. betul kan? Nyambung belum? Udah, Kak. Jadi kita nargetin orang-orang yang udah visit website kita untuk mau ngisi register register free trial class ini. Oke. Makanya Oke. sini warm karena dia itu udah pernah masuk, udah audiens itu udah pernah masuk website kita, udah pernah jadi si traffic ini, udah jadi traffic sebelumnya. Hmm, Itu yang kita targeting kembali yang untuk bisa menjadi website visitor. hmm. Oke, Kak. Oke, aman? Aman. Lanjut. Terakhir, To bring you brand audience. ingin membawa new audience baru ke new landing page baru banget nih. Kira-kira audiens yang gimana yang dimau? Audiens yang di mana? Oh, Yang dimau oleh brand. berarti Guys. secara umum bukan sih, Kak? Betul, secara umum, general audience berarti. Dan general audience artinya kalau di bagian audience apa? Broad, Growth. broad audience. Ya spesifik berarti yang cari. Ya udah sebar aja dulu gitu kan. Orang-orang yang sebar aja seluruh targeting out, tapi sesuai target audience maksudnya sebar di broad aja untuk semua targeting audiensnya gitu. Siapa yang nyangkut nanti itu yang dihitung gitu guys. Guys, ini jamnya udah lewat banget ya. Udah 18 menit. Nah, aku masih mau lanjut. Tapi kalau memang misalkan yang ada keperluan atau ingin live class, boleh banget ya. Kalau karena sampai jam 9 ya. Jadi ini yang wajibnya sampai jam 9 malam. Boleh yang penting absen habis ini. Gitu, yang penting absen ya. Oke, selanjutnya Rizky. Rizky Deandra. Halo Kak, Ya, lanjut. Audience kalau type-nya mau yang gimana nih kira-kira? kalau buat yang pertama, menurut aku itu custom ya Kak, Oke, karena karena kita udah tahu apa customer sebelumnya, database-nya kita punya, gitu oke, kan Kak. ya bagus. Alasannya pun benar, pilihannya pun benar. Untuk si ini yang call upper funnel, interest or product kira-kira apa? Audience. Hmm, aku kepikiran lagi dua, Apa? bisa Satu aja bisa nih pilihannya, mohon maaf lahir bisa batin nih. ya, bisa core audience kali ya Kak. Reasonnya? eh Apa ya? Karena Because because hmm, karena dari funnelnya juga kan masih cold ya, Hah? Gimana tuh? dari audience segmen Funnelnya. Oh, segmen sebelumnya tuh masih cold. oke, Jadi benar. Jadi core ya, audience ya di sini. uh-uh. Alasannya kenapa? Alasannya adalah tadi benar kata kamu, ini masih cold. Masih orang-orang yang belum tahu gitu. Yang pertama, yang kedua, ini untuk orang-orang yang baru tertarik. Kita tuh menarik orang-orang yang apa ya, orang yang tertarik dengan produk kita. Jadi masih core aja. Di mana core audience? Bedanya core sama custom audience? Udah tahu, Rizky? Sebenarnya udah tahu, cuman kayak suka ketukar mungkin kali ya Kak. Gimana tuh? Udah tahu sih Kak, core Apa cold, tuh? core cold, Udah tahu? Ya kalau udah tahu apa? core. Maksudnya apa aja deh gitu. Atau mau tahu Kalau aja gitu ya Rizky ya. kalau core Ada itu deh gitu gitu. enggak. eh kita 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 Ada mendefinisikan deh pokoknya. audiensnya
berdasarkan kriteria, terus Heeh, umur, geografi, apa pokoknya demografinya lah Kak yang kita tentuin. heeh. Apa tuh? Iya, Terus kalau gitu. custom audience ada deh pokoknya gitu ya. Enggak dong. Apa tuh? Kalau custom Tahu. audience, Mau tahu aja. aku bacanya ini. Apa Get tuh? back in touch with people who have engaged with your business. Ya jadi, Jadi orang-orang yang sebelumnya udah engage sama hmm, bisnis kita. kayak simpelnya sebenarnya Rizky, core audience ini adalah audience yang udah kalian tentukan di awal tadi, di plan awal. Nih, yang di sini nih, ya kan? Bukan di sini coy. Yang di sini, di nih, di bagian awal banget di sini nih. Ini kan, kalian nentuin audience berdasarkan apa audience yang telah kalian tentukan di core bisnis kalian. Ini core bisnis, core audience. Jadi kalian nembakin audiens itu sesuai dengan plan kalian yang masih belum ada pengalaman, bukan apa, yang masih belum menjalankan ads gitu loh saat itu. Masih core. Nah, sedangkan custom ini adalah hasil evaluasi dari si core tadi. Misalkan kalian mau Hmm. tambahin kayak ngerasa, oh ternyata nih banyak ini tuh nggak cuman Jakarta deh, coba dong juga Bandung dan juga eh, Tangerang gitu untuk bisa jadi audiensnya. Coba dong Surabaya juga, coba dong Semarang juga ditambah-tambahin. Atau coba dong nggak cuman di umur segini sampai segini, coba dong ditambahin umur segini sampai segini gitu. Itu custom audience. Lalu bedanya sama lookalike apa? Lookalike itu audiens yang punya similar interest gitu Kak sama Iya, demografiknya. Iya. betul. Jadi kalian nanti hasil audit tadi, hasil lihat nanti audit ya. Kalian kan udah dapet tuh, misalkan yang ternyata yang banyak sampai closing itu, yang sampai ke isi form ataupun yang sampai lead jadi lead itu adalah audiens yang sampai jadi lead itu adalah audiens yang berusia misalnya 20 sampai 25 tahun, terus dari kota Bogor misalkan yang paling banyak gitu, rata-rata atau mostly gitu. Kalian lihat tuh dari hasil leadnya. Nah, lalu biar kalian dapat lead lagi gitu kan, kalian look like itu carinya. Mm-mm. Look like yang berhasil tadi. Itu paham kan sampai sini ya? Sedang Insya bedanya Allah Kak. custom ya jadi core audience itu adalah yang benar-benar di awal kalian tentuin, kalian jalanin deh tuh running tanpa ada evaluasi sebelumnya. Maksudnya kalian jalanin aja dulu sesuai dengan plan kalian, sesuai dengan tapi bukan tanpa evaluasi, misalkan dari benchmarking, dari pengalaman, dari sebagainya lah itu intinya dari awal yang bisa A/B testing dan lain-lain tuh nanti bisa di custom audience. Jadi habis di core audience sesuai dengan kalian tentukan di awal, baru nanti di custom audience ini A/B testing bahasa ininya, bahasanya. Yang buat A/B testing itu di custom audience, baru nanti ketika udah tahu apa yang berhasil, apa yang enggak, nah yang berhasil itu kalian look alike, biar bisa nambah keberhasilan. Begitu kira-kira. Aman kan? Aman? Insya Allah aman Kak. Semuanya? Ya, insya Allah Rizky aman ya. Yang lain aman juga Kak untuk audience type ini. Amankah teman-teman semua? Kalau aman, tekan satu boleh. Atau react jempol boleh. Oke, aman ya Ica ya. Oke, lanjut Rizky, type audience untuk yang poin ketiga. Ini ada campaign goalsnya conversion, objektif campaign objektifnya sales, terus juga audience segment funnelnya itu ada warm atau middle funnel, terus ada audience detailnya engage with brand sosmed, maka
audience type-nya adalah Core audience bukan Kak? masa core audience ini, Oh, bentar, ini udah warm loh, udah oh engage berarti loh dia. custom. Betul, jadi ini custom bisa di A/B testing, itu dicobain. Ini kira-kira tepat nggak? Kira-kira kalau ini tepat nggak gitu. Oh iya ding, Kenapa lupa. kenapa nggak look alike? Kenapa nggak look alike? Karena karena kita nggak pengen nyari orang lain, tapi kita pengen eh jadiin follower kita yang udah ada nih jadi customer. Betul, satu itu. Yang kedua adalah belum tentu. Ini kan belum ada keberhasilan di sini, ya kan? Mm-mm. Nah, gitu. Jadi karena belum ada keberhasilan, makanya custom dulu nih. Kita coba-coba dulu ini audience. Gitu. Lanjut, di bagian sini apa nih kira-kira? Poin keempat, boleh Rizky? Type Bentar aku audience baca dulu Kak. type-nya. Brand mandiri. Campaign goals-nya conversion, campaign objektifnya leads, audience segment funnel-nya warm, dan audience detailnya website Custom, visitor, maka custom Kak. betul. Karena alasannya custom, Karena apa tuh brand once betul, Oh betul, ini apa betul, betul, betul. kontak-kontak yang baru pengen kita ubah jadi leads buat register kelas Mantap. gratis ya Kak. Kontak-kontak yang Karena baru dari audiens mana? Dari audiens mana kontak kamu tahu dapat kontaknya? Kontak yang baru? itu, but it's a fresh contact. Ya kan ini kontak baru. Tapi ini fresh kontak. Jadi kamu bilang kontak-kontaknya maksudnya kan fresh dia belum ngisi. Dia nanti jadi fresh kontak nih berarti. Gimana dong? Campaign goals-nya conversion, campaign objektifnya lead, audience segment funnel-nya itu gimana tuh? Brand one their website visitor. Oke, ini pilihan kamu audience type-nya ini untuk campaign ini udah benar custom audience. Alasannya kenapa? Maksudnya but it's a fresh contact, tapi ini adalah kontak fresh. Baru banget dia bakal bakal jadi fresh kontak. Seperti ini. Berarti fresh kontak yang dimaksud itu orang-orang yang berkunjung website gitu Kak. Jadi dia belum pernah ngisi ngisi lead sebelumnya tuh dia ngisi free trial class berarti. Jadi kayak gini aja langsung deh. Sorry guys kalau agak ribetnya sorry banget. Sorry banget kayak aku harus agak kenceng. Jadi ini headsetnya tuh ini tahu. Aku bingung, aku malah jadi hyper sensitif mau ngatur nyeting jadi noise cancelling jadi noise banget. Oke, Hmm. eh, lanjut di sini alasannya itu kenapa custom audience karena kita itu udah punya traffic. Ini kan dari traffic data. Nah, yang mengunjungi website itu di custom untuk bisa dia menjadi ngisi free trial Mm-mm. gitu. Jadi bukan bukan kontak yang ada tapi traffic yang udah ada, data traffic gitu. Dia belum ngisi kontak. Masih bakal ngisi kontak jadi fresh kontak. Oh, oke Kak. Oke, audience type-nya untuk yang terakhir apa kira-kira? Campaign goals-nya consideration, campaign objektifnya traffic, audience segment funnel-nya itu cold, upper funnel, terus juga ada audience detailnya itu broad atau general, maka audience type-nya adalah Core audience betul, karena karena kita di situ dibilang nggak pengen customer yang sudah ada menemukan LP-nya Kak. ya yang Berarti kita benar-benar baru, pengen fresh ya banget. pengen baru. Betul. Thank you semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah menjawab Rasya, Arifki, Bobby, Medi, dan juga Rizky. Terima kasih. Oke Kita Kak, lanjut makasih. lagi. Iya, sama-sama. Oh ya, aku mau jawab di chat box. Ini ada Devina. Devina bilang bedanya core, core custom dan look alike. Jadi
Tadi bedanya udah aku kasih tahu. Kalau kalau Devina bilang core itu cold, custom itu hot, look alike itu warm. Jadi untuk eh, sebentar, aku coba taruh sini dulu. Di sini aku taruh core audience, custom audience, dan look alike audience. Di mana core audience itu adalah benar-benar cold atau upper funnel. Nih. Terus di sini kalau custom audience itu warm, hey, warm dan hot. Look alike itu siapa? Look alike itu adalah retargeting. Tar, retar, targeting. Gitu guys. Gini kira-kira. Aman? Ini udah jawaban nih. Udah clue-nya. Kak, Gimana mau tanya Devina? Kak, Mm-mm. Em, yang nomor 5 Mm-mm. itu kan brandnya mau membawa audiens yang baru ke landing page, Mhm. tapi nggak mau customer yang udah ada sebelumnya masuk ke landing page Mm-mm. tersebut. Betul. Apakah itu bisa kita buat look alike, Kak? Maksudnya jadi bisa core, bisa look alike gitu. Jadi misalkan kita mau buat Mm-mm. audiens yang baru, tapi yang look alike audiens yang lama gitu misalkan. Itu bisa nggak, Kak? Look Em, alike core yang sebelumnya gitu kan. Look alike itu kan dari core gitu kan, Kak? mm-mm. Look alike itu belum tentu dari core, bisa jadi yang berhasil dari custom. Oh, oke. Masih bingung tapi nanti aku pelajari sendiri. Terima kasih, Kak. Jadi Jadi intinya look yang alike itu 5. untuk audiens-audiens yang udah terbukti berhasil lead walaupun belum sampai sales ya, masih lead doang itu. Nah, kita mau retargeting, maka bisa di retarget, bisa bisa dipakai look alike. Oh, justru Udah malah ngotok. lookalike itu yang lookalike itu untuk audiens yang sudah terbukti berhasil gitu kayak bukan yang cold malah ya justru. Betul, bukan justru. Jadi yang Oh, benar-benar dia itu gini. Misalnya aku bilang tadi, kamu lihat nih gitu kan dari database kamu, form yang ngisi form. Orang-orang yang ngisi form itu kan, lead yang masuk ke dalam website itu, kamu datanya, kamu sortir nanti kotanya dari kota mana, terus nanti itu walaupun itu ini lead ya, belum sales, belum jadi customer, masih lead. Paham kan ya? Lead itu belum dia dia udah ngisi form, tapi dia belum melakukan pembelian bisa. Jadi masih negosiasi. Jadi udah misalkan ngisi form, udah dihubungin sama tim salesnya, tapi dia belum belum em, belum menjadi customer gitu. Masih lead pipeline. Kalau orang bilang pipeline itu sales. Nah, pipeline itu yang jadi retargeting. Retargeting ads ya dengan data audiensnya itu look alike nanti. Jadi kalian cari eh, kalian bikin retargeting audience itu look alike si customer yang udah jadi lead tadi, yang jadi pipeline tadi. Pipeline itu yang udah masukin lead, tapi dia belum ini. Habis ini aman. Ini look Kak, alike nanti kalau mau eh, lebih tepat. iya. Berarti kan gini, Kak, Hmm. kalau leads itu kan intinya tuh kayak kita sebenarnya ngumpulin database untuk calon customer kita gitu kan, calon Betul, pembeli kita gitu kan, betul. yang berpotensi untuk Yang convert nantinya akan nanti. dihubungin. Betul, akan dinego sama sistem sales. Nah, kalau Kak boleh nggak contohin Mhm. misalkan nih kita dapat leads nih, kita ngomongin garis besar ya. Misalnya kita dapat leads nih, Hmm. rata semua geografi di Jakarta gitu. Terus Betul. rata-rata kebanyakan perempuan usia Mhm. 20 sampai 35 misalkan. Nah, Jakarta, gini, aku tetap dulu. Jakarta 20 terus sampai tiga 35, lima, terus perempuan terus gitu. perempuan. Heeh. Oke. Itu misalkan datanya itu Kak, atau butuh Mhm. data lain gitu Kak. Misalkan Heeh. itulah intinya gitu kan. Anggaplah Nah, itu inilah kita ya. Itu look alike-nya seperti apa, Kak? Nanti
kalian bisa look like itu gini. Kalian kan akan lihat nih, itu di custom audience kalian yang mana bagiannya. Kita langsung ke Canvas Instructor deh. Di custom audience-nya di sini nih. Kalian kan bisa campaign nanti yang custom audience ini ID-nya, ID dan app promotion-nya nih yang bagian campaign name-nya. Campaign name-nya apa? Jadi nanti sini look alike campaign name-nya. Bis campaign name-nya apa, baru H-nya location-nya. Nih, jadi H-nya tadi berapa? 20 sampai 35 ngisinya. Nanti di dalam dashboard Meta Ads nih, itu Meta Ads. Dalam dashboard Meta Ads itu, kalian isi usianya tadi, terus location-nya misalkan Jakarta, baru selanjutnya di sini look like-nya campaign apa. Campaign-nya misalkan look like-nya ID, ID itu Indonesia ya guys ya. ID, eh, terus apa ya, terus ID traffic Jakarta misalkan, atau ID traffic Surabaya. Kayak gini aman kah? Oh, Jadi oke kamu Kak. look alike targeting audience di campaign yang mana look alike ini. Nanti Berarti pilihannya gitu. Tapi kalian bisa targetin di tempat lain. Nanti oh, kan kalian nentuin nentuin. oke Kak. Berarti gini ya, lookalike itu nanti otomatis si metanya yang bekerja, kita tinggal masukin Betul, data apa, age sama betul. location itu yang penting ya Kak ya. Jadi Age-nya kan di ini mana? ah, ah, age-nya berapa, location-nya Age-nya apa? berapa, location-nya apa itu maksudnya yang kita mau sasar misalkan di tadi kan kita udah dapat nih Jakarta 2035 terus Mhm, perempuan gitu. Nah, nanti kita mhm, mau buat lookalike itu kita masukin lagi misalkan mhm. age-nya itu 25 sampai 40 gitu atau Iya, location-nya Surabaya tapi lookalike-nya si yang sebelumnya. custom Nah, itu si eh, Meta audience yang ada di campaign 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 apa? Campaign eh, misalkan ID traffic Jakarta gitu. oh, I see. Berarti itu nanti otomatis si metanya yang bekerja gitu Kak ya. Betul. Kalau custom audience ini kita masih nge-custom nih dari hasil evaluasi si ads-nya tadi. Kalau audience yang telah dijalankan, maka kita itu eh nge-evaluasi hasilnya mana yang berhasil, mana yang enggak, baru di custom. Ya kan? Itu kita masih nyeting, masih setting. Tapi kalau yang bagian yang look like ini, kita cuma nentuin umurnya mau berapa, locationnya mau di mana, dan look like apa, campaign yang mana. Itu aja. Nanti meta yang cari. Gitu. Oke, paham Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi sebelum aku lanjutkan ke bagian campaign structure, teman-teman semua. Oke, kita lihat-lihat dulu. Apakah masih ada orang di breakout room? Wanjay, masih semua, masih masih lengkap, guys. Nggak cuman kita ternyata, tim lain pun masih banyak sekali ternyata, Mas. Eh, Kayaknya memang di hari ini tuh memang agak banyak ya materinya. Ku mohon agar sediakan air putih, minum air putih dulu. Aku minum dulu ya, haus. Kak, aku mau nanya dong, Mm-mm. boleh? Kan kalau Boleh, di boleh. ini kan Lala itu kan dari custom Mm-mm. audience kan. Mm-mm. Nah, itu kan sebenarnya dia tuh banyak ya apa sumbernya. Kadang ada customer list yang kita punya. Dan kemarin tuh Mm-mm. kata kita memang harus ngefilter lagi kan dari data yang kita punya itu. Ya, Tuh. jadi itu basically LL itu sumbernya bisa banyak tergantung custom audience itu data dari mana? LAL itu mas banyak datanya dari mana maksudnya? Look like-nya dari data yang kita pilih, kita filter dari custom audience itu. Datanya itu jadi gini, eh, kita lihat rata-rata conversion yang datang itu dari custom audience yang mana atau target audience yang mana yang telah kita buat, ya kan? Nanti kalian bikin look alike itu, look alike campaign yang mana? Tulisin campaign, nama campaignnya, nanti pilihannya apa? Pilihan campaign-campaign yang udah dijalankan. Itu. Oh, oke oke. Kan nanti Oke. di Meta Ads itu kelihatan tuh guys. Untuk si
campaign yang A itu leadnya berapa, campaign B itu leadnya berapa, itu kelihatan di situ. Nanti misalkan yang leadnya atau yang ngisi formnya itu paling banyak di campaign, anggaplah campaign Jakarta, ID Jakarta, IT Traffic Jakarta, di situ kita targeting audience. Oh, oke. Oke, terima kasih, Kak. Ya, nanti kalian tinggal pilih kok ini. Di bagian lookalike ini tinggal pilih campaignnya aja, nggak nulis nama gini. Tinggal klik kayak tadi, pilih deh campaign yang udah jalan. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ini agak banyak ya, say. Mungkin aku ada nyiapin data ini karena ini agak banyak dan aku juga prepare waktunya juga. Jadi ini nggak bisa tanya apa ya, volunteer. Ini mungkin kita langsung aja. Di sini ada campaign goals-nya ada 3 nih. Awareness, app download, dan conversion. Gimana sih kalian bisa nanti consider atau apa bisa tergantung. Nah ini kita case-nya itu adalah si Disney. Disney kan Disney Hotstar. Itu kan app download ya, Disney Plus ya. Disney Plus itu kan app download. Gitu. Jadi, karena kalau app download kan belum tentu nih mereka subscribe kan. Dia kan conversion itu subscribe nih. Oke, aku langsung aja biar lebih gampang. Anggap ya di sini yang bagian awareness itu campaign objektifnya traffic, terus kemudian campaign namanya itu ID traffic, di mana itu Indonesia. Ke teman-teman nanti bisa ganti nggak cuma Indonesia, misalkan kan Jakarta traffic atau Medan traffic, Medan promotion gitu. Tergantung dari si locationnya gitu. Ini karena Indonesia, si Disney kan ada banyak ya, nggak cuma di Indonesia gitu. Jadi ID traffic aku kasih nama campaign-nya. Terus audience segmentnya atau funnelnya di upper funnel. Terus audience type-nya ada 2 nih. Aku bikin 2 core audience dan lookalike. Di mana berarti yang lookalike ini adalah hasil dari core audience yang sudah berhasil gitu. Di sini. Nah, terus look alike-nya ini juga ada kayak kalian bisa bilang nih, look alike berapa? Look alike-nya itu ada yang 30 hari, look alike 7 days, ataupun look alike yang 1 bulan. Look alike-nya mana itu kalian tentuin nanti. Gitu. Nanti tentunya di mana? Tentunya di dashboard Meta. Gitu. Terus kalian juga bisa bilang look alike-nya ini berapa persen. Misalkan yang sesuai dengan si audiens itu cuman 5%. Sisanya baru gitu. Jangan jangan yang like terus. Bisa juga tentuin. Nanti nentuin jadi nentuin itu di mana? Nentuin itu nanti ada pilihannya, tinggal kayak tombol-tombol aja. Gitu. Di sini eh aku kasih I aku kasih di audience detailnya. Nah, segini nih. Terus exclusionnya dibikin. Ini CA dan LAL-nya. Gini. Exclusion itu adalah yang tidak menjadi audiens. Kita exclude. Jadi targetnya adalah orang Jakarta umurnya itu 18 sampai 44 tahun yang interest terhadap action movie, komik, Disney dan lain-lain. Terus juga behaviornya tuh punya WiFi, iPhone 8 sampai 11. Terus ini nanti behavior sama interest ini kalian lihat di mana? Kalian lihat di dashboard teman-teman. Jadi eh, kalian harus lihat di dashboardnya. Makanya sambil buka dashboard. Karena buat nentuin itu kalian harus buka dashboard nih. Di bagian sini. Create custom audience misalkan. Create a save audience. Create aja sendiri ini. Nih nanti source-nya apa, meta apa dan sebagainya. Jadi untuk pilihan behavior dan lain-lain ini, behavior dan interest ini ada pilihan tombolnya. Gitu. Terus nanti di sini exclude. Jadi
eh, semua orang Jakarta yang berumur 18 sampai 44 tahun kecuali audiens yang udah pernah convert. Terus rata-rata visitor selama 30 hari. Jadi itu nggak jadi target audiens gitu. Yang udah subscribe nggak usah lagi walaupun dia orang Jakarta usianya 18 sampai 44 tahun tapi dia udah pernah subscribe itu nggak akan jadiin target audiens nggak akan nerima ads itu lagi gitu. Terus juga walaupun dia orang Jakarta yang berusia 18 sampai 44 tahun tetapi dia sudah pernah engage atau sudah pernah masuk, udah berinteraksi di account Facebook dan juga Instagramnya kita, maka itu nggak akan dapat iklannya. Exclusion ini fungsinya adalah untuk ngebatasin iklan itu tayang ke mereka. Biar apa? Biar menghemat biaya budget cost-nya si impressionnya. Tuh, jadi impressionnya akan turun gitu dengan cara di-exclude tuh audiensnya untuk menghemat biaya ataupun budget yang kalian bidding di bagian sini. Lalu placementnya di mana? Placementnya ini aku taruh kayak gini di feed, story, dan explore. Eh, pastikan kalau memang placementnya di situ disesuaikan dengan format videonya. Ini kan 3 nih. Karena 3 placementnya berarti ads name dan juga formatnya juga ada 3 dong. Gitu. Ada video, name-nya apa, terus juga formatnya apa. Ini yang tadi ditanya sama Bobby. Apakah perlu bikin konten apa? Jadi kita cuma video, terus story, gitu, static image, carousel gitu doang. Nggak perlu bikin kontennya, gitu teman-teman. Terus di sini ad set name-nya jadi satu dong. Nah, jadi dalam satu ad set ini akan ada 3 format video atau 3 ads nanti. Tiga format ads. 3 format ads. Gitu. Ini ad setnya ada satu. Terus kemudian dari ads name dan juga format ini kita akan naruh. Terima kasih, Mas. Oke. Jadi dari ads name dan juga format ini yang kita jadiin konten, maka primary text-nya mau apa nih gitu yang dimasukin ke dalam ads. Gitu. Masukin sini. Primary text-nya mau apa? Terus headline-nya mau apa kira-kira ads tersebut. Di sini taruh. Terus kemudian lanjut link description-nya mau apa. Jadi apa sih yang mau kalimat apa yang mau kalian suruh klik si audiensnya itu linknya atau link description-nya. Tuh, jadi nanti si kalimat film Marvel Universe ini akan dikasih link teman-teman semua. Link buat menuju jadi traffic gitu. Terus CTA ini tuh bukan ditulis di dalam ads kreatif, tetapi CTA ini akan ditulis di dalam bukan terus akan dimasukkan ke dalam ads dashboardnya. Jadi CTA gitu tentuin CTA-nya apa nanti akan jadi tombol gitu bukan kalian masukin di ad kreatif si tulisan learn more-nya ini gitu. Jadi nanti auto tampil gitu. Lalu site ini adalah ketika link description ini diklik, yang tulisan film Marvel Universe ini diklik, maka linknya mengarah kemana nih gitu. Nah, di sini itu untuk linknya aku sediain itu ada berbeda, nggak berbeda, sama semua. Masuknya di genre superhero gitu teman-teman semua. Terus selanjutnya untuk URL parameternya apa? Pakai UTM. Jadi biar lebih gampang nge-tracker. Nah, jadi tugas teman-teman nanti itu bikin slide PPT. Jadi ngisi sheet dulu nih tugasnya.
boleh dicatat mungkin tahapannya satu ngisi sheet, ya kan? Ngisi sheet ini berbarengan pastinya dengan buka dashboard, ya kan? Sambil ngisi sheet dan buka dashboard ini kalian bikin UTM seperti yang udah diajarkan di part Google Analytics kemarin. Nah, teman-teman semua di marketing analytics kan ada ya diajarin buat bikin UTM link. Nah, bikinlah UTM linknya untuk URL parameternya. Lalu kemudian selain itu teman-teman dilanjutkan dengan bikin recording. Nanti kalau recording dan juga sheet-nya udah selesai, baru kalian bikin slide-nya yang terakhir. Itu tahapannya dalam mengerjakan tugas kali ini. Semoga membantu, memudahkan ya teman-teman semua. Oke, ini singkat aja. Kita udah jam segini. Sampai sini udah amankah semuanya? Paham? Kak Untuk Putri satu mau adset. tanya. Gimana? Kak, berarti kalau yang exclusion itu kan kalau aku lihat di Mm-mm. punya Kak Putri kan ada yang kayak Mhm. underscore last Bye-bye. 30 day, terus ada Ya, kayak FB engagers. Itu dapatnya dari dashboardnya Meta atau gimana, Kak? oke. Yang mana tadi? Yang ini. Ya ini kan Ini kayak ada ya. kode. Ya bener Kak. Ini kan ada kayak kode-kode gitu. Mm-mm. Nah, itu kita supaya tahu kodenya seperti ini, misal kayak subscription page visitor underscore last 30 day. Nah, itu kita dapatnya dari dashboardnya Meta atau Mm-mm. kita yang bikin sendiri gitu, Kak. Oke, sebenarnya ini ada di dashboardnya Meta. Nanti tapi kalau analisis. Nanti. Oh, Nah, dan oke, ini Kak. nggak akan kalian dapatkan 30 days nanti. Kalian tuh hanya tiga hari dong, 3 days aja nanti kalau yang kalian ngejalanin si ads-nya. Itu ada di Meta. Tapi, look yang ini, kalian bisa, kalau sekarang ini kalian bisa bikin aja dulu format kayak gini. Bikin sendiri lah gitu. Gitu, karena kalian kan nggak mengevaluasi gitu. Bikin aja kayak gini, payment. Nah, jadi gini, formatnya. Yang pasti pakai pakai underscore gini nanti untuk bikin formatnya. Gitu, Bobby. Oke, thank you Kak Putri. Sama-sama. Kamu nanya, Mm-mm. Apa tuh? yang pertama, Mm-mm. kalau tadi kan kakak bilang placement itu nanti ada di Mm-mm. masing-masing di ads name format. Jadi kalau placementnya ada tiga, ads Mm-mm. name and formatnya juga ada tiga gitu kan kak? Betul. Nah itu kalau yang Instagram Explore itu masuknya yang mana sih kak? Ads name dan formatnya yang mana kak? Format kalau Instagram Explore. Instagram Explore. Instagram Explore itu masuknya di Instagram Explore itu tergantung kamu. Kamu mau sebagai carousel, Explore boleh. Explore kan bisa carousel, bisa Reels, video. Bisa bisa Image image juga kan juga kak bisa. ya? Image juga bisa. Hmm. Gitu. Ya, begitupun di feed dan story kan juga bisa carousel, bisa image, bisa Betul. video gitu kak ya. Kalau story nggak bisa carousel deh. Cuman single image dan Oh iya, video. single image sih, single image. Tapi maksudnya mungkin Betul. carousel dimasukin ke situ. Mungkin berarti kalau kalau story lebih cocok ke single image dan video gitu ya. Betul. Kalau Kalau feed carousel, baru kalau bisa carousel semua ya. tuh iya, kalau feed bisa semua, kalau explore juga bisa semua. Explore sama feed tuh sama Hmm. karakteristiknya. Kalau Hmm. si carousel itu kalau si story itu cuman video sama single image. Kak. Terus kak, Mm-mm. yang kedua itu Mm-mm. boleh digeser ke kanan nggak kak? Boleh, boleh sebentar. Aku dapat fore guys, dikasih fore. Wih, mantul. Itu dong. Ini orangnya baik-baik teman-teman sih. Mas-mas itu kan baik-baik. Mau dong punya mas-mas baik, mas-masin di Nah, sini nggak baik kak? nah itu makanya kalian. Maukah kalian bekerja di sini teman-teman? Canda. Kak, Ih, tapi bener di sini enak-enak loh orang-orangnya. Dan enak banget kerja di sini. Makanya gue udah 4 tahun. loker-loker. Enak banget sini. Loker-loker tuh. Lulusin dulu, baru tuh lulus dulu. Kita lihat. Oke. Kak, Ya terus aku mau lagi nanya. cari kok. Aku lagi Yang cari kok. primary text itu berarti sama kayak key Heeh. message ya kak ya? Kurang lebih. Primary text. Iya, ini key message, tapi yang dimasukin ke Yang dalam dimasukin.
ke dalam teks visualnya ya. dalam teks visualnya. Kalau key message itu kan bisa dibilang kayak bukan kode, kayak kata-kata inti yang harus masuk situ kan, kalimat-kalimat inti aja. Pesannya harus disampaikan. Jadi nggak tentu kalimatnya yang ada di dalam video itu nanti sama persis dengan key message kan. Ya. Nah, kalau primary text ini yang benar-benar reels mau kamu teks yang mau kamu masukin di dalam si visual tadi atau ads kreatif tadi apa, ads creation tadi. Gitu. Mau masukin teks apa, mau masukin tulisan apa di situ. Ngerti Kak. Mm-mm. Terus Kak, kalau headline itu berarti kayak hook ya. Betul, hooknya. Ya banget. Terus Kak, yang terakhir, Mm-mm. kalau link description itu kan Mm-mm. link kalau kayak Instagram di post gitu kan nggak bisa link Kak. Jadi link itu maksudnya gimana sih Kak nanti? Ada link. Tahu? Kalian lihat ads deh, bener-bener liatin. Ads kalau lihat di feed kalian, Neng, gitu kan. Pasti ada learn more. Oh, yang di bawahnya itu Kak, di bawah gambar itu ya. Ya, pasti ada Oh, kan. eh. Nanti link descriptionnya learn. Jadi film Marvel Universe. Ada tombolnya tuh, learn more. Oh, paham Pernah paham. nggak Ya ya ya. lihat? Jadi dia kayak garis gini, garis Ya. biru. Oke Coba Kak. nanti cek-cek, lihat-lihat Instagram, di explore maupun di feed, lihat gimana bentukan ads-nya. Iya udah Nah, pernah lihat juga. landmark sama link description ini nggak bisa disetting nggak boleh dimasukin dalam ads creation. Tapi Ya. kalian setting di dashboard metanya gitu. Hmm. Masih Nah, aman? itu link description di situ maksudnya itu description apa ya Kak maksudnya? Hmm, coba lihat di Instagram. Nih, pada buka Instagram nggak nih? Di Instagram, mana ya? Kira-kira. Nah, ini dia. Langsung ketemu ya. Nih, iya dong. Aku nih banyak ini beasiswa atau ads beasiswa sama kecantikan. Oh, Udah ada nih Kak. kuliah, kuliah lagi gitu. Kuliah lagi. Ada Nih, nih Kak, aku juga. nih ada ads. Mana nih, nggak kelihatan nggak sih? Aduh, nggak kelihatan lagi. Gak ada Kak. Nggak kelihatan. Nih, kelihatan nggak? Ini bagian bawahnya. Heeh. Kalau itu kan Nah, yang CTA-nya kan Kak, yang learn more nah, gitu kan. mm-mm. Nah itu lu mau learn more atau mau kayak gini nih. Nih mau sini juga bisa shop no juga bisa nih. Nggak bisa cong. Hmm. Nggak, Nih shop kalau no link card description-nya itu apa gitu Kak atau maksudnya? bisa nih link description itu kayak di sini. Macam nih lah, macam macam mana lah tadi aku udah nemu nih. Aku udah nengok tadi, tapi udah tak tengok lagi aku. Tak, tak nampak pun aku mana ya tadi ya. Nah, ini kan tak nampak pun tunggu. Ads yang ada kalimatnya. Tak nampak pun aku. Tadi nampak pun aku. Nah, nih, ini kayak gini. Lihat gak sih ini? Ini ada tulisannya. Jadi lembarnya ada tulisannya. Ya, Kak, aku ada kirim gambar Kak. Kalau yang link description tuh yang mana Kak? Di chat. bentar aku buka. Belum membuka. Di chat Hmm. ini Kak, di chat Zoom. Kamu coba klik si ininya, si descriptionnya. Nanti kayak gini masuk. Nah, maksudnya link description tuh yang mana Kak kalau di Nih, gambar ini Kak? nih nggak ada yang di situ di sini. Kamu buka description. Oh, ada description khususnya ya dia ya. Tuh, kamu kalau yang di itu kan masih depan tuh. Ini buka description. Ini kelihatan gak handphone gua? Kelihatan-kelihatan Kak. Berarti ada ads yang ada descriptionnya, ada ads yang nggak ada ya Kak ya? Ya, tergantung dia settingannya. Yang nyeting. Tuh, kayak gitu. Caption itu bukan description kan Kak? Bukan, cuma dilihat di bawah yang tombol yang tadi itu yang punya aku lihat nih.
Iya, Nih, iya, iya. di bawah tuh ada tombol WhatsApp, ada tuh ininya description-nya. Atasnya description-nya ya, Kak ya? Hmm, Oh, gitu. oke, oke, oke. Paham, paham, paham. Kayak please 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 chat on please chat our apa nih? Please chat on WhatsApp gitu tulisannya dia. Please chat on WhatsApp. Nah, susahnya. Ah, iya, iya, Kak. Gitu. Oke, Kak. Please chat Ya, on Kak. WhatsApp. Pernah Ini lihat juga dia. itu, Kak, kayak gitu. Betul. Jadi kalau yang kamu SS itu nggak ada emang. Jadi coba Iya, kamu iya. klik. Jadi klik dulu yang deskripsi, yang si captionnya. Klik captionnya maka kelihatan nanti description dan juga linknya. Kalau emang dia set gitu. Berarti kalau yang nggak ada gini, dia nggak ngeset link description ya, Kak ya? Kamu udah klik belum itunya? Klik chat on WhatsApp. Bukan. Klik descriptionnya yang tulisan yang set shoot mumpung bos belum sadar tuh. Yang shoot mending bunda Oh, amankan. Ya ada kan mending oh, bunda amankan seatnya sekarang tuh yang summer holiday. iya, iya, iya. Ada di Nah, bawahnya, Kak. Kak mau betul. tanya promoturnya ya itu? Apa yang Nah mana, itu Kak? nggak dibagi banget. Coba kamu SS aja kalau udah kamu buka Coba, coba, Kak. itu captionnya. Aku kirim ya, Kak. Tolong Mm-mm. tunjukkan yang mana. Tunjukkan apa nih? Tunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, Tunjukkan jalan yang lurus dan yang benar. sesat tuh. Jalan yang sesat. Gua kan udah ya jadi pengen jam berapa? Jam 10 guys. Masa gue minum banget? Nih, Kak. Tolong aja nih. Yang Kirim. udah, belum. Bentar, masih loading. Tolong Oke. aja nih. Jam segini sore, mohon Yang maaf. mana, Kak? Yang, Sebentar. Mari kita lihat. Bentar ya loading. Tuh, ask on. Tuh, Kak mau tanya terpromonya? Ya. itu berarti link description-nya itu ya, Itu Kak? link description. Iya. Oh, oke, oke, oke. As on WhatsApp atau chat on WhatsApp di atas itu CTA-nya. CTA-nya. CTA-nya yang mana, Kak? Yang di atas ya, yang Chat chat on on WhatsApp WhatsApp. ya? Iya. Oke, mengerti. Terima kasih. Paham sudah? Paham. Kak, terakhir banget ini udah. Oke, Yang oke. URL parameter itu kita bisa ikutin yang itu kan, Kak, ya waktu itu pernah diterangin sama Kak siapa itu yang otomatis Betul. pakai yang UTM. buat UTM ini, Iya, buat UTM. Oke. UTM. Jadi ini nanti ini ilmu yang waktu di materi marketing analitik. Nanti masukin di sini materi yang itu. Makanya aku bilang tadi teman-teman tuh bikin sheetnya sambil buka UTM, baru habis itu udah jadi sambil buka dashboard Meta. Lalu setelah jadi sheetnya, baru kalian record. Setelah record, baru bikin slide-nya. Atau sebelum record juga bikin slide-nya dulu, misalkan pas yang giliran terakhir gitu. Boleh. Kalau giliran pertama, record dulu. Gitu, teman-teman. Amankah sampai sini? Oke. Aman, 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 Devina. Yang lain gimana? Yang Devina aman, yang lain aman nggak? Boleh open mic bilang aman, boleh kasih jempol, gimana nanti? Yang diem-diem nih aman nggak? Aku pas make sure dulu nih, Mak. Pastiin semuanya aman. Make sure dulu. Yang diem-diem jangan ujuk-ujuk pas ngerjain tugas bingung. Gitu. Aman, oke. Elizabeth aman, Selfie aman, yang lain aman nggak? Aku make sure aja kalau emang nggak aman dan masih bingung, aku bisa jelasin ulang teman-teman semua. Gitu. Ini aku langkahnya langsung ini deh, biar mempersingkat waktu ya teman-teman semua karena ini udah hampir jam 10. Oke, gimana Rifki? Nih, aku langsung taruh gini aja. Nih, supaya apa fungsi supaya kalian bisa belajar. Yo, supaya kalian bisa belajar buat ngerjain
Simon tentunya. Nah, ini udah nih, ya kan? Lalu untuk si ads copy gimana gitu? Ads copy ini ada template promptnya. Tinggal disesuaikan dengan nama brand teman-teman semua. Nanti kan kalian kan nanti ngerjainnya brand ya nama brand kalian. Masukin di ChatGPT. Ini ChatGPT kosongan guys, tim apapun bukan ChatGPT sehari-hari. Gue bikin pakai email yang ini nih, kosongan nih. Teng, muncul tuh. Gitu aja. Sesimpel ini kok. Kalau untuk sini ya. Tuh, nanti kalian pastinya eh, nggak sekedar GPT doang lah, tapi kalian kurasi lah ya gitu. Kak, maaf Gitu. kalau aku nanya Sampai lagi, sini, Kak. boleh. Katanya terakhir. Ya, itu kan terakhir yang tadi. Oh gitu. Ini Ini baru kan baru lagi ya. lagi. Kak, berarti kita harus Oke. pakai di brief itu kan pakai chat GPT. Berarti harus chat GPT, Mm-mm. nggak bisa yang lain ya? Enggak sih. Ini karena diriku pakai ChatGPT aja. Kalau kalian pakai misalkan pakai apa sih? Paitu. Apa itu? Apa yang Tapi punya di Paitu brief, apa sih? tapi di brief Kenapa tuh? disuruhnya sih chat GPT sih, Kak. Nah, kalau mau ChatGPT nggak apa-apa, pakai aja. Nih, implement the use of AI chat GPT on the creation of your ad copy. So Atau please provide a AI-nya punya screenshot of your prompt in AI-nya punya GPT. Revoyu juga bisa. Revoyu, Revoyu punya AI tahu, punya AI. Jadi nggak harus chat GPT, Kak. Nanti aku tanyain dulu, make sure dulu apakah boleh. Kalau sebelumnya sih boleh, nggak tahu yang sekarang. Oke. Aku make sure dulu jadi dua, satu masalah chat GPT atau boleh yang lain. Yang kedua tadi make sure bagian ya berapa menit ya ininya, Video. ya video. Oke, itu sih kalau Oke. dari aku.